Oke, halo teman-teman sekalian. Kali ini gue mau review salah satu game racing underrated dan kurang populer, khususnya di Indonesia. Kalau di luar gue gak tahu, mungkin rame. Yaitu adalah Need for Speed Unbound. Bang, tapi kan itu game NFS. Semua orang pasti tahu lah tentang NFS itu apa. Jangan salah. Meskipun ini game NFS, tapi ini game tuh banyak orang gak tahu di Indonesia. Bahkan nih ya, gue sebagai player NFS, gue main Most Wanted, Underground, Carbon, terus Hit, gue baru tahu ini game pernah dirilis coy. Padahal rilisnya tuh pas dibilang fresh gitu kan. Rilisnya di tahun 2022. Dan ya gitu deh. Game ini tuh bisa dicap sebagai aibnya NFS karena banyak sekali review-review negatif ya dari playernya. Bahkan kalau bisa dilihat itu ratingnya itu sampai mix di Steam. Cuma 37 ribuan orang aja yang main. Ini Unbound 37 ribuan orang yang main, itu pun karena gue yakin pas itu ada sale gede. Nah, pas sale itu gue belinya cuma 53.130 rupiah dari 759.000. Wah, mahal banget nih game. Agak gila kalau gue nge-skip harga semurah ini ya. Bahkan setelah gue coba-coba mainin, ternyata ya gue lebih suka Unbound daripada Need for Speed Hit. Oke, jadi yappingnya udah kelar nih. Mari kita review in-game-nya. Let's go. Jadi di awal game, kita disambut dengan entrance yang cukup keren ya. Dimana musik yang dipadukan bersama UA-nya itu keren banget buat gue. Kayak ada style-style komiknya gitu. Dan sebenarnya game ini seru banget pengalaman gue bermain game ini. Cuman ini ya, game ini tuh bisa dibilang cukup melenceng dari game NFS pendahulunya yang seperti kita tahu. Karena kalau misalnya lu lihat ini dari artnya, dari visual balapannya, mekanik dan desain karakternya, itu dibuat kayak lebih kayak genre komik-komik gitu. Dimana dunianya itu dunia nyata. Jadi gabungan dunia nyata dengan komik gitu loh. Sama seperti game pendahulunya, menurut gua ini merupakan satu hal yang bikin game jelek adalah story-nya itu loh. Karena story itu bener-bener trust-nya gitu. Tapi NFS ini Unbound, kesan racingnya dapat banget, sumpah, dapat banget kesan racingnya, keren, banyak visual yang memanjakan mata, seperti visual pas dia nose, drift, lompat, mobil lu tuh kayak ada aura-auranya gitu. Buat handling mobilnya sih di game ini handlingnya udah mantul banget kok, tergantung skill lo aja. Lu bisa main dua tipe handling, yang pertama itu ada drift dan grip racing. Nah, dari drift dan grip racing, lu bisa penuhin bar nose kuning lu, dimana itu nose-nya ada 3 tahap. Tahap 1, 2, 3. Kalau bisa penuh, sampai full, nose-nya bakal makin lama, dan juga animasinya makin cakep pol. Lalu ada regular nitro, ya ini standar lah ya, kayak game Need for Speed sebelumnya, dimana bakal terisi tuh nose secara perlahan gitu. Jadi bisa dibilang nih, game tuh punya fitur tambahan buat sistem nitros yang gak ada di game pendahulunya. Lalu buat sistem hit sama polisinya, kita pasti tahu lah ya, Need for Speed ini terkenal dengan polisi-polisinya yang sangat annoying. Ya, sistem hitnya sama kayak NFS Hit, pokoknya makin tinggi hitnya, makin gacor tuh polisi, makin susah buat di escape. Yang mana bisa bikin lu kena mental atau bahkan sampai gak mau main lagi cuy. Gue hampir drop gara-gara tuh polisi ya. Hit ini bakal bertambah setiap lu kelarin race-race-nya. Dan setiap race itu setiap race itu punya hit addition yang berbeda, jadi hitnya ditambahin sesuai dengan tingkat race-nya. Nah, dan ini ya, satu keluhan gua yang gua malas banget buat main game ini. Itu tiap lu kelar race, itu pasti lu selalu dikejar polisi. Tahu gak, ini bener-bener capek banget cuy, karena tuh pengejarannya bisa dibilang lama banget. Beda sama NFS Hit, yang ada trik easy-nya lah buat escape dari polisi. Dan polisinya tuh peka gitu loh. Lu nongol dikit di hadapan dia langsung ngejar lu. Yang awalnya lu pengen jalan ke tempat race, malah berujung kejar-kejaran sama polisi yang menghabiskan waktu banyak banget cuy. Dan ini bikin lu gamut nih, padahal lu pengennya racing gitu kan. Lu kalau buat racing sama event di game ini, ya dia ada mekanik baru ya, beda sama game pendahulunya. Itu kayak ada struktur mingguan. Jadi yang strukturnya tuh terbagi menjadi 4 minggu di in-game sebelum mencapai The Grand. Tiap minggu tuh ada balapan dengan reward yang beda-beda, seperti price-nya lebih gede,
yang B aja, atau bahkan lu bisa dapat mobil dari race itu. Nah, dan tiap minggu itu, tiap akhir minggu itu ada qualifier atau tour untuk lolos ke minggu berikutnya. Jadi kalau lu mau lanjut ke minggu selanjutnya nih, tingkat yang lebih sulit, tingkat berikutnya, lu harus menangin turnya ya, jangan sampai kalah, karena kalau lu kalah, lu bakal ngulang minggu itu, dan itu capek banget. Udah harus ngejar polisi, balapan. Lalu, buat sistem mingguannya tuh, lu harus bertahan lah selama 4 minggu ya, harus menang terus. Jadi, tiap hari, tiap weekday itu ada race-race balapan ya, yang dimana itu punya batas rating mobil lu buat join. Misalnya nih, ini gue punya sprint race yang butuh requirement-nya tuh mobil tier S, sedangkan mobil lu tuh B, lu gak bakal bisa join, Pak. Sebaliknya juga begitu. Jadi, direkomendasiin tuh punya banyak mobil dengan tier beda-beda, biar cuannya tuh lebih banyak. Soalnya kalau nggak punya requirement mobilnya, ya gimana lu mau balapan? Di game ini tuh jenis race-nya ada sprint race. Ya, sprint race tuh kayak balapan panjang lah yang kayak line satu garis gitu lah pokoknya. Sirkuit, terus sirkuit tuh lap yang muter-muter doang. Lalu take over event. Itu semacam off-road mungkin, dimana poinnya tuh bisa lu dapetin dari drift, airborne menghajar ke objek, dan pertahanan combo multiplayer lu. Lalu ada qualifier di mana lu harus bayar buat masuk. Ya yang gue bilang tadi itu kayak apa, akhir minggunya lah pokoknya. Nah, di game ini tuh ada sistem baru ini yang menurut gue unik, dan ini bener-bener bagus banget fiturnya. Gak ada di NFS sebelumnya, yaitu adalah fitur side bets atau taruhan dengan rival race lu. Jadi pas racing, kalau misalnya lu ngebet, lu bisa finishnya lebih duluan dari dia, lu bakal dapat duitnya, duit betting itu. Kalau sebaliknya ya ente dah. Makanya kalau lebih kuat rivalnya tuh hadiahnya makin gede, tapi gak menimbulkan potensi juga lu bisa kalah itu, lu lost money banyak juga. Jadi mending pilih yang ya standar lah, yang sesuai dengan overall rating mobil lu mungkin. Tapi kan tinggal restart, Bang. Jangan salah, bro, di game ini restart tuh ada limitnya, cuy. Ada limitnya. Lalu buat sistem upgrade mobil, sama kayak NFS Hit, dimana itu ada engine parts, bisa kita sebut sebagai mesin atau komponen utama, kayak engine swap, buat ningkatin power mobil, ningkatin horsepower, dan karakteristik suara mobil lu biar makin ngeber-ngeber. Lalu ada ECU, itu tuh buat ningkatin akselerasi dan nose. Fuel system buat mobil lu bisa seberapa cepat buat mencapai top speed. Dan juga ada exhaust nih, biar suara knalpot mobil lu makin agresif. Dan selanjutnya ada turbocharger atau supercharger, dan selanjutnya lah ya, gue gak bisa sebutin satu-satu, mungkin bisa dilihat lah di video lainnya. Lalu untuk kustomisasi mobil ini, kayak biasa lu bisa ngubah modding mobil lu, kayak body kitnya kayak gimana, spoiler, warna mobil, decal, efek nitro, asap drifting, underglow, dan lainnya. Ini uniknya game Need for Speed, ditambah dengan Unbound ini ya. Itu tuh art komiknya dapet banget sih. Yang paling keren tuh, lu bisa pilih style tag gravity. Ini tuh keren parah sumpah. Yang mana ini tuh bisa jadi daya tarik yang gak dipunyai oleh game pendahulunya. Efeknya tuh bener rame banget, sangat cheerful, berasa di komik-komik gitu, di style komik. Dan jujur gue suka banget untuk stylenya ya, tapi mungkin buat beberapa player kurang cocok. Kalau yang rame-rame gitu, lagi kan NFS tuh kita taunya tuh yang game gitu doang, yang enggak ada efek rame-rame lah pokoknya, paling nos doang nggak sih. Nah, kalau buat AI dan tantangannya tuh, menurut gue di game ini AI-nya tuh bisa dibilang agresif banget, parah dan menantang. Apalagi kalau lu mainnya di difficulty yang hard, itu nggak kayak Need for Speed pendahulunya. Ini AI bisa terasa kayak rubber banding, jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan agar selalu dekat sama lu, dan bikin race-nya tuh jauh lebih susah. Dan sebenarnya yang bikin nyusahin tuh bukan AI-nya, Pak, tapi mobil kantor. Gue pengen ngamuk tuh gara-gara mobil kantor.
Lu udah mau finish nih, bayangin udah mau finish, lu progresnya udah 90%, tiba-tiba ada mobil depan lu nabrak, terus lu disalip sama orang di belakang lu, tuh nyebelin banget sih. Lalu di game ini juga sama kayak Need for Speed Heat, dia punya sistem hard car, jadi pokoknya makin sering lu nabrak atau nabraknya itu yang berat-berat objeknya, kayak nabrak pembatas pagar yang berat atau mobil gede gitu lah, itu kurangnya bener-bener drastis banget. Makanya ini game tuh sebenarnya game horror cuy, tapi berkedok balapan. Game balapan berkedok horror. Karena pas lu dikejar polisi, lu harus ngebut dong biar gak ditabrak. Terus pas lu ngebut, di depan lu gak tahu nih ada penghalang gitu kan, mana tuh ada mobil terus tiba-tiba nabrak gitu kan. Gimana gak ngasah mental coba? Tapi bisa bisa lu akalin dengan masuk pom bensin. Setiap lu masuk pom bensin tuh ada kayak delaynya ya. Ada batasan buat masuk ke pom bensin itu berapa kali. Dan juga kalau mau ke next pom bensin lagi tuh ada waktunya, kalau nggak salah 3 menitan deh kalau salah. Gak 3 menit sih, kayak lebih. Ada delaynya dah. Nah, buat musik dan suara game ini, wah sudah sangat bagus banget soundtracknya. Ini game tuh banyak banget ngambil musik genre hip hop. Sebenarnya cocok aja buat game balapan sih, gue masuk aja sih sama musiknya. Lo kalau buat suara mesin mobil udah bagus banget, makin di-upgrade, makin sangar dan satisfying di telinga. Terus buat environment juga mantep banget, berasa banget vibes kotanya, ataupun pemandangan terbukanya. Lalu juga di situ ada NPC berjalan di kota. Jadi yang bikin game ini jauh lebih hidup kalau kita bandingin sama Need for Speed Heat. Nah, yang gue kurang suka sih buat vibes kotanya kalau Heat ya. Karena Heat tuh kayak kesannya sepi. Ini tuh bener-bener rame banget di Unbound. Jadi kita sudah sampai masuk ke ujung acara ya. Ujung video. Jadi kesimpulannya tuh game ini sebenarnya underrated sih guys. Padahal bagus-bagus aja sih. Dari mekanik, style, environment, musik, semuanya masuk di gue. Sekali lagi itu di gue. Tapi namanya bagus kan relatif. Gak semua orang mungkin suka sama artnya atau mekanik gameplaynya. Cuma kalau menurut gue ini game ini layak dipertimbangkan sih untuk dibeli ya. Belinya pas diskon tentunya. Oh ya, jadi gitu aja sih paling review dari gue. Gue Jin pamit. Thank you telah menyaksikan.